Ya, Salam Alaikum Bisem Hamasea. Topik kita pada saat ini ialah makna firman Allah menurut Kristen. Makna firman Allah menurut Kristen. Tapi sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa karena banyak yang bertanya, ya mungkin banyak yang bertanya, dan seandainya saya orang di luar juga ya pasti saya bertanya, sejak kapan dia belajar teologi? Kenapa begitu berani sudah membawakan apologet atau sebagai youtuber? Tentunya ya saya punya dasar ada. Paling tidak kita belajar dasar-dasar Alkitab, hermeneutik. Sejarah gereja, ya kita lihat bahwa sejarah gereja di gereja kita, gereja Protestan, karena kebetulan saya ada di salah satu gereja Protestan di bawah salah satu sinode yang ada di Indonesia, itu sejarahnya yang kelihatan di dalam adalah dari abad pertama sampai abad kelima. Sesudah itu blank. Nanti muncul pada abad ke-15. Ya, nanti mungkin di tempat lain akan saya ceritakan kenapa. Kemudian ya kita harus juga belajar masalah teologi proper. Ya, bagaimana sifat-sifat Allah itu dan sampai ke masalah ketritunggalan. Itu dibahas di sana. Kemudian juga ya belajar dasar-dasar bahasa Ibrani. Namun ya saya tidak mendalami, tetapi kalau misalnya ada yang tanyakan, saya bisa memperlihatkan bukunya, ada bukunya lengkap, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, kitab bahasa Arab, kemudian Al-Quran terjemah, ditambah lagi dengan buku-buku dari Ibu Rita Wahyu Lendari. Ini buku cukup bagus yang mungkin ya para pendeta atau hamba Tuhan yang belum memiliki buku ini, dan ini cukup bagus. Buku terbitan Pak Bambang Nursena hampir semua saya miliki karena saya kontak dengan Ibu Safa, istri Pak Bambang, bahwa kalau setiap ada buku yang baru itu nanti saya dikirimkan. Juga dari Pak Gracia Velo, juga dari Ustaz Yosua Muhammad Yasin, kemudian juga dari Romo Dr. Beni Biantoro, pimpinan Ortodoks di Jogja, juga dari materi Monsinyur Profesor Sunarko, dan materi dari Makabe. Jadi itu dasar-dasar yang saya pakai. Tentunya ya kitab Alkitab kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ya saya sudah berulang kali membaca, kemudian saya memberanikan diri. Kita lanjut karena ini pasti banyak yang bertanya. Dan saya tidak mewakili salah satu gereja, ya tetapi karena pasti ada yang katakan, ya yang YouTuber ini apa dia gereja Protestan atau gereja Katolik atau Ortodoks? Karena misalnya sholat 7 waktu itu hanya diajarkan di gereja Ortodoks.
Dan bahkan di Yahudi masih sampai sekarang itu mereka laksanakan 3 kali sehari. Tapi di gereja Ortodoks 7 kali sholat dalam sehari. Dan itu pernah saya sudah bawakan. Materi kita pada saat ini ialah makna firman Allah menurut Kristen. Ya, di dalam Alkitab, khususnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, banyak diterjemahkan firman Allah. Namun pengertian firman Allah di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, di sini saya kasih contoh. Semua orang Kristen menyebut bahwa Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia oleh pekerjaan Roh Kudus lewat perawan Bunda Maria dan lahir sebagai manusia yang disebut sebagai Yesus. Kemudian semua orang Kristen percaya Alkitab adalah juga firman Allah. Apakah alam semesta diciptakan oleh Alkitab? Ya, jawabnya tidak. Ya, kenapa? Apa bedanya Yesus yang disebut sebagai firman Allah dengan Alkitab yang juga disebut sebagai firman Allah? Tetapi kita kembali di atas bahwa semua orang Kristen percaya alam semesta diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 bahwa Allah berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di dalam bahasa Ibraninya, Vayomer Elohim, Yehior, Pehior. Vayomer Elohim, Yehior, Pehior. Juga kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3. Bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu firman Allah. Perbedaan Yesus dengan Alkitab yang sama-sama disebut sebagai firman Allah ada pada bahasa aslinya. Ya, jadi kita harus merujuk kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kalau kita tidak memahami apa bahasa Yunani aslinya untuk ayat tersebut, ya jelas kita akan sulit memahami perbedaan tersebut. Di dalam bahasa Yunani, Yesus disebut firman Allah selalu menggunakan kata logos. Ya, saya kira ini di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah. En arge en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Dalam bahasa Yunani, Yesus disebut firman Allah selalu menggunakan kata logos, yaitu kata benda, di mana dalam bahasa Inggris yaitu noun, nominatif, bentuk tunggal. Septuaginta memakai kata logos sebagai terjemahan kata
dabar YHWH yang kekal. Logos adalah firman Allah yang kekal, yang satu dengan Allah yang menciptakan alam semesta. Di dalam Alkitab hanya ada satu ayat yang menggunakan kata logos, namun bukan untuk menyebut pribadi Yesus secara langsung. Namun demikian tetap berkaitan dengan Yesus, seperti kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-25. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ada makna yang berbeda dari penggunaan kata logos di dalam teologi Kristen dengan bahasa Yunani. Secara umum dan filsafat di luar teologi Kristen. Di luar pengertian istilah-istilah Alkitab, logos artinya perkataan atau pikiran. Seperti misalnya biologi dari kata bio dan logos. Logos dalam kata biologi artinya ilmu tentang sesuatu yang hidup atau benda hidup. Logos dalam Yohanes 15 ayat 25 adalah firman atau dabar yang tertulis di dalam Taurat. Artinya bahwa kata logos di sana bukan firman Allah yang kekal, yang satu dengan Allah, melainkan firman yang tertulis, yang tidak lain artinya adalah kitab. Selain kata logos, dalam Alkitab juga dipakai kata rema, remata, logos yang juga semua kata ini diterjemahkan firman. Apa beda kata logos untuk Yesus atau logos sebagai terjemahan kata dabar YHWH di dalam Perjanjian Lama? Dengan rema, remata atau jama, rema dan logos bentuk jama, logos, logoi bentuk jama daripada logos. Semua kita ini selalu diartikan tulisan-tulisan atau buku-buku yang diilhamkan Allah, yang biasa disebut firman Allah. Karena para penulis Alkitab melakukan penulisannya itu karena dorongan Roh Allah. Jadi logoslah yang satu di dalam Allah.
Logoslah firman Allah yang tak berawal dan yang tak berakhir. Logoslah yang menciptakan alam semesta yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Kitab suci disebut juga firman. Taurat juga disebut firman Allah. Namun semuanya adalah firman yang temporal, yang baru ada setelah Allah mengilhami para penulis kitab suci itu untuk menuliskannya. Sebelum diilhamkan Roh Kudus dan ditulis oleh para nabi, kitab-kitab yang disebut firman Allah tidak atau belum ada. Berbeda dengan Logos yang satu dengan Allah, tidak berawal dan tidak berakhir. Pencipta segala yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini kita bisa memahami makna dan perbedaan-perbedaan firman yang dari Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kitab suci juga disebut sebagai firman Allah, dan pada waktu penciptaan dunia ini juga Allah berfirman. Ya, sehingga ya kita tidak bingung lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya sebetulnya bagaimana firman menurut kekristenan, dan itulah jawabannya. Ya, harus dari 3 sisi itu ada perbedaan semua. Dan akhirnya saya menyampaikan Shalom Aleichem di Sen Hamasya. Terima kasih.